Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi bersama saya Warna Rosefti Tias. Pada kali ini, saya akan presentasikan materi mata kuliah komunikasi kesehatan di materi satu dan materi kedua. Itu ada konsep ya, jadi ada konsep komunikasi kesehatan. Jadi nanti ada pengertian, kemudian ada ruang lingkup, tujuan, dan manfaat komunikasi kesehatan. Nah, sebelum kita bicara tentang komunikasi kesehatan, kita ada baiknya memang kita ya sebagai makhluk sosial, manusia ini memang tidak dapat hidup sendiri dan memang harus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dalam setiap kegiatan manusia ini pasti melakukan komunikasi secara berkesinambungan, ya kan ya? Nah, tubuh yang sehat adalah dambaan setiap orang. Jadi, untuk menjaga kesehatan diri manusia, membutuhkan informasi kesehatan dari orang lain, misalnya kayak dokter, perawat, bidan, atau petugas kesehatan yang lain, termasuk kesehatan seorang kesehatan masyarakat, begitu. Nah, di dalam pelayanan kesehatan ini, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu masyarakat dalam mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatannya gitu ya. Jadi ada yang namanya teori Bloom ini menjabarkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang yang saling berinteraksi. Biasanya yang pertama itu adalah gaya hidup atau lifestyle gitu ya. Terus yang kedua adalah lingkungan, termasuk di dalamnya lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian juga ada sistem pelayanan kesehatan dan faktor genetik gitu ya. Nah, sekarang kita masuk mulai ke pengertian gitu. Jadi pengertian dari komunikasi kesehatan adalah merupakan suatu upaya yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menerapkan berbagai prinsip dan metode komunikasi yang lazim digunakan seperti komunikasi interpersonal dan komunikasi massa yang mencakup pencegahan penyakit, promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, dan pilihan fasilitas kesehatan yang tersedia. Ini menurut Harhab dan Putra di 2019 gitu ya. Jadi komunikasi kesehatan ini juga bertujuan untuk menghasilkan sesuatu perubahan perilaku gitu ya. Perilaku yang bagaimana? Yang jelas yang lebih baik dari masyarakat dalam hal kesehatannya begitu. Nah, di sini ada dua jenis komunikasi yang lazim diterapkan dalam program pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi. eh, jadi ini mohon maaf ya. Jadi komunikasi antar pribadi dalam kurung interpersonal communication gitu. Jadi ada eh, interpersonal communication gitu. Jadi yang pertama itu communication, kemudian yang kedua itu adalah komunikasi massa. Jadi ada dua jenis ya, hanya dua jenis. Jadi antar pribadi, interpersonal, dan komunikasi massa. Nah, apa saja di komunikasi interpersonal gitu ya? Jadi di komunikasi interpersonal atau antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang atau lebih begitu ya, yang bertujuan untuk melakukan pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang bersifat spontan dan sering terjadi secara kebetulan dengan peluang untuk memberikan umpan balik gitu ya. Jadi komunikasi interpersonal ini juga sama seperti komunikasi antara dua orang sahabat misalnya ya. Komunikasi antar keluarga, komunikasi antara tenaga kesehatan dan klien atau pasiennya atau suatu kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Nah, dalam komunikasi interpersonal ini bisa terjadi di mana saja gitu ya. Tidak hanya di lingkungan fasilitas kesehatan, tapi di sekolah pun kita bisa melakukan komunikasi kesehatan gitu ya. Kemudian di tempat kerja, di saat menonton film pun kadang suka ada iklan
cuci tangan. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi kesehatan gitu ya. Kemudian saat bermain dan lain sebagainya. Jadi komunikasi interpersonal ini bisa juga dikatakan efektif jika ada unsur keterbukaan, ada perilaku positif, ada empati, perilaku sportif, dan kesamaan gitu. Nah, di dalam komunikasi interpersonal ini juga ada yang namanya konseling gitu ya. Jadi konseling adalah metode komunikasi antar pribadi yang paling efektif. Jadi dari tenaga kesehatan sebagai sumber konselornya gitu ya, sumber konselor bagi klien. Ini agar dapat berkomunikasi dengan leluasa sehingga klien dapat mengungkapkan masalahnya secara terbuka tanpa beban kepada konselor. Ini menurut Rahmi 2021. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi massa yang nomor dua. Jadi komunikasi massa ini adalah komunikasi yang memanfaatkan media massa cetak seperti misalnya surat kabar, majalah, atau media elektronik seperti radio dan televisi. Salah satu teori efek komunikasi massa adalah teori agenda setting. Jadi teori agenda setting ini digunakan media massa dalam memilih berita yang bukan fakta agar dapat diserap publik untuk tujuan tertentu. Media massa juga mampu mengubah dan membentuk pola pikir pembaca. Media massa sangat memiliki sifat dan karakteristik yang mampu menunjang masyarakat dalam jumlah yang besar dan luas, gitu ya. Nah, contoh yang sekarang di media massa zaman sekarang ini bukan cuma sekedar sebagai alat komunikasi gitu, tapi lebih dari itu gitu ya. Digunakan sebagai sarana pendidikan gitu ya. Nah, eh bertolak dari keadaan ini sebenarnya tenaga kesehatan ini dalam menyebarkan informasi kesehatan menggunakan media massa itu seperti radio, TV, majalah, leaflet, brosur, dan lain-lain gitu. Ini dapat diharapkan lebih bisa meningkatkan pengetahuan dan kemandirian individu atau kelompok dan masyarakat dan capaian kualitas kesehatan gitu. Jadi bukan cuman yang tadi saya sebutkan gitu. Sekarang media massa itu sekarang ada namanya TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya dan itu juga bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa gitu. Jadi sekarang banyak sekali materi-materi kesehatan gitu ya, pemberian pengetahuan kesehatan itu melalui platform yang tadi itu ya, kayak TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Dan itu bisa disarankan sekarang itu lebih karena mungkin tergantung sasarannya ya. Kalau sasarannya Gen Z, yaitu lebih efektif dibandingkan kita membagikan brosur, leaflet, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini di sini ada macam-macam media komunikasi kesehatan gitu. Jadi tenaga kesehatan ini juga kita sebagai nakes ya, ini diharapkan mampu mempelajari serta memahami konsep dan bentuk komunikasi sebagai landasan awal dalam berkomunikasi sehingga mampu menyampaikan informasi yang lebih akurat kepada klien. Dan nakes juga sebagai tim kerja ini juga harus mampu memahami informasi yang diterima guna kelancaran tugas sehari-hari dan juga untuk pengembangan diri. Nah, untuk menyebarluaskan informasi kesehatan ada banyak media yang dapat digunakan gitu ya. Tadi eh, sempat saya sebutkan seperti radio, TV, koran, pamflet, brosur, internet, media sosial kayak Instagram, TikTok, Facebook gitu ya. YouTube ya. YouTube juga bisa dikatakan sebagai media komunikasi gitu ya. Ini membagi beberapa eh, kategori ya, kategori menjadi 4 kategori gitu ya. Jadi 4 kelompok. Yang pertama adalah media visual. Nah, media visual ini apa ya? Jadi pemanfaatan penggunaannya melalui penggunaan indera penglihatan visual ya, gitu. Contohnya ya kayak media cetak, buku gitu ya, modul, poster, leaflet. Nah, ini adalah contoh-contoh dari media visual gitu. Nah, kalau audio ini pemanfaatannya mengandalkan indera pendengaran gitu ya.
Sehingga media ini dapat menyampaikan pesan secara lisan dan nonverbal. Pesan verbal ini kan disampaikan berupa lisan dan kata-kata biasanya ya. Sedangkan kalau nonverbal ini biasanya kadang ada berupa musik gitu ya. Dan bunyi-bunyian yang disampaikan dengan media tape recorder gitu ya. Radio, CD, DVD, player itu bisa dari audio ya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah media audiovisual. Nah, audiovisual ini pemanfaatannya dari dua indera, gitu. Penggabungan antara indera penglihatan dengan indera pendengaran, gitu. Jadi pesan yang disampaikan lebih ke verbal dan nonverbal, gitu. Contohnya, misalnya film, ada video pendek, gitu ya. Kemudian ada program televisi juga itu masuk ke dalam media audiovisual. Kemudian ada yang keempat itu adalah multimedia. Nah, kalau multimedia ini adalah penggabungan dari berbagai macam jenis media dan peralatan, gitu ya. Serta melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran melalui media, teks, visual, visual diam, visual bergerak, gitu bisa. Jadi ada audio seperti televisi, presentasi PowerPoint, dan gambar suara dan lain-lain gitu ya. Kalau di TikTok, Instagram itu udah multimedia ya gitu. Jadi ada gambar, ada video, ada teks gitu ya, ada musik. Nah, itu penggabungan dari banyak banyak pemanfaatan indera gitu ya. Gitu. Nah, jadi dalam komunikasi kesehatan ini baik itu dalam pembentukan pembelajaran, penyuluhan, dan lain-lain, media ini memang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan atau hambatan dalam penyampaian informasi, dan semakin canggih teknologi komunikasi yang digunakan, maka penyebaran informasinya akan semakin efektif, begitu ya. Gitu. Kemudian kita masuk ke dalam ruang lingkup komunikasi kesehatan. Jadi, komunikasi kesehatan ini bisa memberikan sumbangsih yang besar dan menjadi bagian dari upaya preventif dan promotif dalam pembangunan kesehatan bangsa ya. Nah, komunikasi kesehatan ini juga berkaitan dengan beberapa konteks dalam bidang kesehatan. Yang pertama adalah hubungan antara tenaga kesehatan dengan kliennya, kemudian yang kedua adalah kapasitas individu dalam mengakses serta pemanfaatan informasi kesehatan. Yang ketiga adalah kepatuhan individu dalam menjalani pengobatan serta kepatuhan dalam melaksanakan secara medis. Kemudian apa? Yang keempat itu adalah salah satu bentuk penyampaian informasi kesehatan dan penyuluhan kesehatan, kemudian penyebaran informasi kesehatan tentang resiko kesehatan pada individu dan komunitas, kemudian gambaran profil kesehatan di media massa dan budaya, pendidikan kesehatan, cara mengakses fasilitas kesehatan secara sistem kesehatan, kemudian perkembangan aplikasi program kesehatan berbasis online seperti telekesehatan gitu. Nah, ruang lingkup komunikasi kesehatan ini mencakup preventif, promotif, dan rehabilitatif. Kita lihat dulu pencegahan penyakit yaitu preventif ya. Preventif itu adalah upaya pencegahan. Jadi, pencegahan ini lebih baik daripada pengobatan. Jadi, biaya pencegahan akan lebih murah dibandingkan dengan biaya pengobatan dan rehabilitasi. Gitu. Jadi, secara garis besar ini, usaha pencegahan penyakit ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Gitu ya. Nah, menurut Li, Liefeld dan Chart ini membagi usaha pencegahan yang dilakukan pada waktu sebelum sakit dan pada saat sakit gitu. Jadi upaya preventif ini dilakukan waktunya sebelum sakit gitu ya. Dan pada saat sakit gitu. Jadi misalnya usaha sebelum sakit menyediakan makanan bergizi ya gitu ya. Perbaikan kebersihan diri dan sanitasi lingkungan, pendidikan kesehatan komunitas, kesehatan jiwa, perlindungan khusus terhadap suatu penyakit, vaksinasi, kemudian tindakan isolasi pada penderita penyakit menular kayak kemarin kita musim apa COVID ya, wabahnya COVID. Nah, itu kan ada tindakan di rumah saja, di rumah lebih baik gitu ya. Kemudian ada tindakan pencegahan kecelakaan di tempat umum dan tempat kerja. Itu adalah contoh-contoh upaya
upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi suatu penyakit gitu. Nah, kalau misalnya ada ada juga yang pada saat sakit, gimana upaya pencegahannya gitu ya. Kalau upaya pencegahan dari pada saat sakit waktunya, yaitu misalnya mencari penderita yang ada di masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan dan diberikan pengobatan secara indikasi gitu. Jadi supaya penyebarannya tidak menyebarkan ke yang lain. Contoh campak gitu. Kalau sekarang lagi musim ya, wabah campak gitu. Ada beberapa kasus di beberapa daerah yang memang sampai adanya kematian. Nah, itu kita harus petugas kesehatannya, Dinkesnya nih yang harus turun tangan gitu. Jadi cari dulu sumber penyakit yang terkena ya gitu. Jangan sampai dia menyebarkan kepada penderita lebih banyak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh upaya pencegahan pada saat terjadinya penyakit, waktunya sudah terjadi gitu ya. Kemudian menelusuri siapa saja yang berinteraksi atau kontak dengan penderita yang penyakit menular tadi itu. Jadi untuk pengobatan dan tindakan yang dilakukan seperti isolasi, desinfektan, dan lain sebagainya. Atau demam berdarah pun juga bisa gitu ya contohnya. Gitu. Kalau demam berdarah biasanya kan dari nyamuk ya. Jadi ada fogging dan lain sebagainya upayanya. Kemudian ada Penkes juga, jadi pengenalan pendidikan edukasi. Kemudian ya kalau sudah terjadi jangan sampai penyakitnya itu lebih berat atau sampai menimbulkan kecacatan gitu. Jadi itu adalah ada beberapa upaya yang memang eh, bisa dilakukan preventif pada saat sudah terjadinya penyakit begitu ya. Gitu. Kemudian dari upaya preventif kita masuk ke upaya promosi kesehatan atau promotif gitu. Promkes ini tidak hanya sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengetahuan dalam fungsi peningkatan capaian tingkat kesehatan, tapi juga berfungsi sebagai jembatan dalam perubahan perilaku masyarakat, organisasi, dan lingkungan. Gitu. Nah, upaya-upaya dari untuk mewujudkan tujuan Promkes itu membutuhkan strategi gitu ya. Jadi strateginya ini ada advokasi, mediasi, dan kemampuan gitu. Advokasi gimana caranya gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang seperti misalnya ekonomi, politik gitu ya. Advokasi dulu nih kita harus ke stakeholder gitu atau pembuat kebijakan. Contoh gerakan Sayang Ibu di persalinan gitu misalnya ya. Itu kan harus ada kebijakannya. Nah, kebijakannya itu kan nggak bisa kita bikin kan, masyarakat biasa nggak bisa bikin gitu. Jadi kita perlu beradvokasi kepada misalnya kepala puskesmas atau ke Kementerian Kesehatan yang memang sudah dilakukan adanya kebijakan gitu. Contoh kayak kemarin musim COVID ya, ada di rumah aja atau cuci tangan. Nah, itu kan harus ada kebijakannya tuh. Jadi dari Kementerian Kesehatan sendiri juga sudah membuat kebijakan bahwa tidak boleh dan memang kalau misalnya orang mau berpergian harus syaratnya harus vaksin. Nah, itu kan itu salah satu kebijakan dan itu harus melalui secara advokasi gitu ya. Tidak bisa sendiri. Itu pasti akan lebih baik kalau misalnya memang kita bisa beradvokasi kepada kementerian atau stakeholder terkait, pejabat ya, pejabat berwenang untuk bisa membuat satu kebijakan. Itu akan lebih lebih baik daripada kita promosi kesehatan tapi nggak ada advokasi yang ujungnya nggak ada kebijakan gitu. Kayaknya agak susah gitu, agak sulit dibandingkan dengan kalau memang sudah ada kebijakannya gitu ya. Nah, yang kedua adalah mediasi gitu. Jadi Promkes ini juga merupakan perangkat kemitraan atau penghubung di bidang pelayanan kesehatan. Jadi bersama dari semua pihak yang terkait, baik pemerintah, sektor ekonomi, kesehatan, lembaga swasta, industri, dan media gitu. Jadi mediasi. Jadi bukan cuman di Kementerian Kesehatan sendiri, tapi kita harus berkolaborasi misal ke Kementerian Sosial gitu ya. Pemberantasan stunting gitu. Ada nggak dari langkah-langkah atau upaya juga yang dilakukan Kementerian Sosial terkait dengan pencegahan stunting gitu kan pastinya dong harus ada gitu ya karena bantuan-bantuan gitu dan lain sebagainya itu adalah upaya mediasi. Kemudian yang ketiga itu adalah mampu atau enable ya. Jadi tujuan utama Promkes ini membuat masyarakat mampu
dalam kegiatan promosi kesehatan gitu. Jadi eh, dia harus sadar ya, sadar dia kita bisa memberikan keterampilan-keterampilan misalnya pertanian, perkebunan, pendidikan gitu, tapi dia harus berusaha sendiri, jangan semuanya dikasih dari kita nakesnya gitu. Dia harus berupaya sendiri. Kalau misalnya memang adanya musim demam berdarah, ya kita kan memberikan penyuluhan ya. Misalnya memberikan penyuluhan terkait dengan bagaimana terjadinya DBD dan dia harus bisa RT-nya itu harus bisa misalnya ya atau kelurahan harus bisa melakukan upaya pencegahannya, misalnya menjaga 3M gitu ya, fogging, bahkan ada RT sendiri yang berinisiatif punya alat fogging sendiri. Nah, itu adalah kemampuan kemampuan mereka terhadap apa yang sudah kita sampaikan dan dia mampu berupaya untuk pencegahannya gitu. Tadi kita masuk sekarang ke rehabilitasi kesehatan. Jadi di rehabilitasi ini dibagi dalam 4 kategori, yaitu ada rehabilitasi fisik, mental, sosial, vokasional, dan estetik. Kalau di rehabilitasi fisik ini maksudnya adalah eh, penderita yang sudah sembuh yang membutuhkan pemulihan fisik secara maksimal, misalnya pasien dengan stroke. Ini mengalami kelemahan yang salah satu kakinya ini sehingga perlu dilakukan rehabilitasi kaki gitu ya secara rutin ke unit rehabilitasi fisik gitu di pelayanan kesehatan. Nah, kalau rehabilitasi yang mental ini misalnya penderita gangguan mental atau yang dikenal dengan OD, ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Ini apa melakukan perawatan dan dinyatakan sembuh perlu mendapatkan konseling kejiwaan juga gitu ya sebelum penderita ini kembali ke masyarakat gitu. Jadi dia harus konseling harus perawat konseling ya, mendapatkan konseling, mendapatkan edukasi, pendampingan ya, pendampingan kejiwaan ya. Kemudian kalau rehabilitasi sosial vokasional ini penderita yang sudah sembuh dan atau dalam masa pemulihan diberi kesempatan melakukan pekerjaan atau jabatan dengan kapasitas maksimal sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Gitu, misalnya ada, Pak ini stroke ya, ada PNS nih stroke misal gitu, atau pekerjaan yang lain lah. Stroke beberapa bulan dia tidak masuk kerja karena memang keterbatasan fisik. Nah, setelah sembuh dia bisa diberikan lagi nih untuk tanggung jawab atau sudah bisa bekerja lagi. Nah, itu namanya sosial vokasional. Kemudian rehabilitasi estetik. Yang keempat ini adalah penderita yang kehilangan anggota tubuhnya atau bagian tubuh karena suatu penyakit atau kecelakaan kerja. Misal penderita diabetes yang kakinya harus diamputasi gitu. Nah, itu kan berarti dia harus menggunakan kaki palsu. Nah, usaha ini memerlukan bantuan dan pengertian dari masyarakat gitu ya. Gitu, dalam kondisi tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tujuan komunikasi kesehatan gitu ya. Jadi secara garis besar tujuan komunikasi kesehatan ini dibagi dua, strategis dan praktis. Strategis ini ada 6 di tujuan strategis ini. Yang pertama adalah relay information. Relay information itu adalah penyampaian informasi kesehatan dari satu pihak kepada pihak lain dengan harapan akan dilanjutkan kepada pihak berikutnya gitu. Jadi, misal tenaga kesehatan, masyarakat atau bidan memberikan penyampaian informasi kesehatan kepada kader. Harapannya kader itu bisa menyampaikan kepada masyarakat warganya gitu ya. Kemudian yang kedua dari tujuan strategis ini contohnya itu ada enable information decision making. Ini dapat memberi informasi dengan baik untuk memungkinkan pengambilan keputusan mengenai kesehatan. Kemudian tujuan strategis yang ketiga itu promote peer information exchange and emotional support. Ini meningkatkan pertukaran informasi seputar kesehatan dan mendukung secara emosional. Kemudian ada promote healthy behavior. Ini promosi informasi untuk membiasakan pola hidup bersih, hidup sehat. Kemudian ada promote self care.
Ini mempromosikan pemeliharaan kesehatan diri sendiri dan ada manage demand for health service, yaitu bagaimana pengelola permintaan layanan kesehatan yang tersedia. Gitu. Kemudian di tujuan praktis ini ya, tadi yang tadi saya sebutkan, ada 6 tadi ya. Kemudian di tujuan praktis ini ada ini ya, meningkatkan pengetahuan yang meliputi prinsip serta proses dari hakikat komunikasi antar manusia gitu. Kemudian menjadi komunikator yang memiliki kualitas, membentuk sikap serta perilaku berkomunikasi yang menyenangkan dan meningkatkan empati dalam berbicara kepada orang lain, kemudian menentukan segmen komunikasi yang sesuai dengan konteks dan dapat mengelola hambatan-hambatan yang ada dalam kegiatan komunikasi kesehatan. Gitu. Tadi dari tujuan, sekarang kita masuk ke manfaat. Nah, di manfaat ini menurut Lily Wery memberikan beberapa manfaat komunikasi. Yang pertama itu adalah mampu memahami interaksi antara bidang kesehatan dengan perilaku individu dan kelompok, kemudian mampu menambah kesadaran individu terhadap isu kesehatan, mampu melakukan strategi intervensi pada tingkat komunitas, mampu menghadapi disparitas pemeliharaan kesehatan antara etnik dan ras dalam suatu kelompok masyarakat, mampu menampilkan gambaran mengenai keterampilan dalam upaya pemeliharaan kesehatan sebagai bentuk dari advokasi dan pencegahan penyakit yang dilakukan oleh sistem pelayanan kesehatan pada masyarakat. Itu. Nah, kita masuk ke dalam fungsi. Tadi manfaat, sekarang fungsi. Nah, jadi di samping manfaat ada beberapa fungsi dari komunikasi. Yang pertama adalah sebagai media penyampai pesan kesehatan. Contoh informasi tentang tanda dan gejala penyakit, upaya preventif, promotif, dan rehabilitasi. Terus fungsi yang kedua adalah untuk menyebarluaskan informasi pendidikan kesehatan, untuk menyampaikan pesan dan amanat, dan untuk mengubah perilaku, perbaikan perilaku sehat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.